Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, yaitu PRIPM 93 Plus Bandung. Gimana teman-teman? Apa kabar? Pada sehat kan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada teman-teman dimohon untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita akan mengadakan sebuah program kerja dari salah satu bidang IPM kita, yaitu bidang PIP atau bisa disebut juga pengkajian ilmu pengetahuan. Podcast kali ini bertema Student Life. Kepada teman-teman, dimohon ya untuk disimak hingga akhir video ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah kedatangan salah satu alumni kita di tahun 2020-2021 yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kepada narasumber, Teh Adel, saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada Syahrul atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Delia Anggraini. Saya lulusan dari SMA Muhammadiyah 13 Kota Bandung periode tahun 2020-2021 dan saya mengambil jurusan IPS. Alhamdulillah, sekarang saya keterima atau sudah berkuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Oke, apa kabar Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang kita akan berbincang-bincang soal pengalaman sekolah di SMA Muhammadiyah 13 Bandung sebelum pandemi dan setelah ada pandemi. Kepada Teh Adel dipersilakan untuk menceritakan pengalaman sebelum adanya COVID ini dan setelah ada COVID ini. Alhamdulillah, banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil atau kita dapatkan ketika masa pandemi atau sebelum pandemi di SMA Muhammadiyah ini. Pengalaman saya ketika sebelum pandemi itu sangat banyak, alhamdulillah. Mulai dari kita bisa menambah relasi, menambah keluarga baru, dan kita juga bisa meningkatkan skill atau potensi yang kita miliki di sekolah ini gitu. Dan alhamdulillah, guru-gurunya, mulai dari teman-temannya dan semua yang ada di sekolah ini sangat mendukung kita untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Banyak sekali pengalaman, mulai dari pengalaman organisasi, pengalaman belajar di dalam kelas, seperti itu. Mulai dari kita bisa aktif belajar, kemudian kita bisa menambah wawasan, menambah teman-teman baru, dan kita juga bisa lebih melatih kepemimpinan kita ketika di organisasi. Kita juga bisa berdiskusi dengan teman-teman, musyawarah dan sebagainya seperti itu. Ketika setelah adanya pandemi ini, banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil juga. Mulai dari kita bisa lebih memanage waktu, kita bisa mengetahui atau lebih melek lagi dengan iptek gitu, dengan teknologi yang ada. Karena kan setiap pertemuan yang sekarang mulai dari KBM di sekolah ataupun di kuliah, kita semuanya secara virtual. Jadi mau tidak mau keadaan ini memaksa kita untuk lebih kenal dengan teknologi seperti itu. Oke, dampak yang Teteh rasain ketika setelah pandemi, apakah dampaknya kerasa kepada pembelajaran atau gimana Teh? Kalau dampak pasti ada ya, mulai dari positif dan negatif. Tapi kita ngobrol yang positif dulu aja. Dampaknya itu banyak sekali ya. Mulai dari ketika sekarang pandemi ini kan semuanya serba online ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa lebih mudah untuk membuka website atau apapun itu. Jadi kita lebih mudah untuk mencari ilmu-ilmu di internet seperti itu. Dan meskipun sekarang jaraknya itu kita tidak boleh berkerumun dan sebagainya, tapi kita juga bisa menggunakan misalnya via Zoom dan sebagainya gitu untuk belajar. Kalau bosen pasti semua anak-anak di Indonesia itu pasti bosen kan belajar daring karena kangen teman-teman dan sebagainya. Tapi ya pengalaman itu kita bisa memanage waktu, kita bisa meningkatkan mental kita, melatih kesabaran kita juga bisa lebih fokus dalam belajar seperti itu. Oke, teman-teman mungkin itu ya pengalaman Teh Adel ketika bersekolah sebelum adanya wabah pandemi ini dan setelah adanya pandemi yang melanda negeri kita ini. Semoga pandemi ini segera lekas pulih ya teman-teman agar kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Oke Teh,
Di sini juga saya ingin berbincang-bincang soal tips agar tetap semangat belajar di tengah wabah pandemi ini teh. Khususnya untuk para adik-adik dan para pemirsa yang menonton. Untuk tips agar kita tetap semangat belajar di masa pandemi ini, kita harus senantiasa ingat sudah banyak pengorbanan yang kita lalui untuk ada di titik ini, mulai dari kita SD, SMP, SMA gitu. Apalagi untuk adik-adik semua yang pengen melanjutkan ke tingkat kuliah seperti itu. Kita harus senantiasa ingat perjuangan kita kemarin-kemarin kayak gimana agar kita tuh semakin semangat gitu, dan terlalu banyak harapan yang kita tanggung atau kita pegang gitu, mulai dari harapan orang tua, keluarga, dan bahkan mungkin masyarakat kita gitu. Banyak harapan-harapan mereka yang menginginkan kita untuk sukses, untuk kita melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Jadi jangan sampai ketika pandemi ini kualitas pendidikan kita itu menurun. Karena kita harus tetap semangat di masa pandemi ini, mau tidak mau, karena ini emang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tetap semangat, mulai dari kita memotivasi diri sendiri, karena sebenarnya motivasi terbesar itu dari diri sendiri, gitu kan. Jadi kita harus senantiasa motivasi. Misalnya ketika ini kita lagi males, kita ingat nih ada orang tua yang udah berjuang mati-matian buat sekolahin kita, udah banyak harapan yang mereka berikan atau mereka ini kan untuk kita gitu. Dan kita juga masih banyak cita-cita yang belum kita laksanain gitu. Cita-cita itu tidak bisa terlaksana tanpa adanya pengorbanan. Jadi mau tidak mau kita harus senantiasa berjuang dan mengorbankan, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya. Jadi pokoknya untuk teman-teman tetap semangat, dan kita harus lihat ke bawah gitu. Kita tetap bersyukur meskipun belajar pandemi seperti ini, banyak loh mereka atau teman-teman kita yang lain yang tidak bisa sekolah, bahkan SD pun mereka tidak bisa gitu. Apalagi untuk sekarang SMA. Jadi kita harus tetap semangat. Ketika nanti kita sudah sukses, nanti kita yang bisa membantu teman-teman kita nanti untuk misalnya melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Intinya kita tetap bersyukur meskipun dalam keadaan seperti ini, kita tetap harus berjuang dan selalu ingat pengorbanan yang sudah keluarga kita atau lingkungan kita berikan untuk kita, agar kita tuh senantiasa semangat dalam belajar. Nah itu teman-teman tips untuk belajar di tengah pandemi. Nah untuk selanjutnya cara memanajemen waktu di tengah pandemi atau belajar online tuh bagaimana tuh? Untuk memanajemen waktu itu bisa dengan dua cara. Misalnya untuk kalian yang suka menulis, bisa nih kita dari malam nulis kayak kita tuh ngapain aja besok, kayak mulai dari belajar, ngerjain tugas dan sebagainya. Dan kita harus memilih prioritas di atas prioritas. Contohnya pasti kita kan pengen main, atau misalnya kita pengen kayak teleponan basa-basi dengan teman-teman, atau sekedar say hello dan sebagainya gitu. Kita harus memilih nih prioritas mana aja yang harus kita lakuin hari ini atau esok. Mulai dari belajar, nugas, dan semuanya. Jadi jangan sampai ketika nanti guru-guru memberikan tugas yang kemarin aja belum selesai gitu kan, karena belum bisa memanage waktu. Jadi bisa memanage waktunya itu dari malam misalnya kan kayak gitu. Atau tugas di list, tugasnya itu apa aja sih gitu, sama deadline-nya. Jadi kita kerjain dulu mana yang emang pengumpulannya harus lebih cepat, seperti itu. Atau bisa kita inget-inget aja gitu, kalau emang suka inget-inget kan gitu. Misalnya males nulis nih, ya udah inget-inget aja nih tugas apa aja yang belum, tapi emang lebih disarankan untuk kayak menulis gitu kan, kayak ini besok kita ngapain aja, tugas yang belum selesai apa aja gitu kan. Jangan sampai tugasnya itu semuanya keteteran gitu, tugasnya itu belum selesai datang 5 tugas gitu kan. Jadi ya harus sesegera mungkin dikerjain biar gak numpuk. Nah itu teman-teman mungkin cara manajemen waktu ketika belajar online. Kalau waktu yang tepat nih teh untuk belajar yang membuat kita, waktu-waktu yang membuat kita fokus untuk belajar tuh di waktu kapan aja teh? Kalau waktu emang lebih efektifnya itu mulai dari subuh sih sebenarnya. Kayak misalnya kita udah sholat subuh nih, atau misalnya udah sholat tahajud, bisa kita kayak baca-baca, mengulang materi atau mengerjakan tugas. Makanya kenapa sebenarnya kalau pagi-pagi itu otak kita juga lebih encer sebenarnya mah gitu. Kalau misalnya udah siang kayak gitu, agak ngantuk dan sebagainya kan, jadi lebih baik emang pagi-pagi. Atau misalnya mau ngerjain malam boleh, tapi memang jangan sampai kita bergadang gitu. Bergadang yang nanti malah bikin kita tuh besoknya nggak semangat, ngantuk dan sebagainya gitu. Jadi kita harus memilih
mengerjakan kewajiban dan hak juga. Kewajiban kita untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, ada hak tubuh juga yang harus kita lakuin gitu. Kayak contohnya hak untuk tidur gitu kan, itu juga kan hak untuk tubuh kita gitu, untuk biar kita tuh sehat dan semangat belajar kayak gitu. Nah itu teman-teman, waktu yang tepat untuk belajar ketika sehabis sholat subuh mungkin ya. Bisa. Oke, di sini Teh, perjuangan Teteh kan sekarang Teteh udah kuliah nih. Iya. Oke, perjuangan Teteh untuk PTN di tengah pandemi ini seperti apa Teh? Kalau perjuangan, alhamdulillah kan ya, saya sudah keterima di salah satu PTN. Untuk adik-adik semua nih yang pengen lanjut kuliah di PTN yang emang favorit atau sebagainya, jangan minder. Meskipun kita sekolah di swasta, tapi kualitas juga sama aja kayak di negeri gitu. Jadi mulai dari sekarang, mau yang kelas 1, kelas 2, apalagi nih adik-adik yang emang udah kelas 3 kan, sebentar lagi, beberapa bulan lagi. Lulus. Mulai dari sekarang kita cari-cari atau update info-info tentang PTN yang kita mau masuk sana. Tapi juga dulu kayak gitu, kayak Teteh pengen ke Politeknik Kesejahteraan Sosial nih, atau kan sehari sebutnya Poltek Esos. Nah, Teteh pengen ke Poltek Esos, berarti Teteh update terus info apa aja sih yang ada di Poltek Esos, kayak misalnya pendaftarannya kapan atau persyaratannya apa aja, semuanya gitu. Dan kita juga latihan, kayak misalnya latihan soal kan, wallahu alam kalau misalnya kita nggak keterima SN kan masih ada SBM dan sebagainya. Jadi kita udah ada persiapan nih dari sekarang. Misalnya SBM kita nggak kaget, ini gimana gitu kan, tapi udah ada persiapan yang emang matang kayak gitu. Mulai dari update info-info tentang PTN yang kita ingin masuk sana, terus belajar, dan pokoknya jangan minder, kita pede aja sama diri kita dan pantengin terus doa intinya mah. Karena kunci umat muslim itu kan doa gitu. Mau sebesar apapun usaha kita tanpa disertai doa itu sia-sia, tapi doa tanpa usaha juga sia-sia. Jadi sebenarnya itu udah sepaket antara doa dan usaha. Usahanya dipantengin terus, digaskeun terus gitu kan. Doanya juga, misalnya kalian nih habis sholat tahajud atau di sujud terakhir, kalian berdoa, ya Allah, saya pengen ke PTN ini gitu. Nggak ada yang mustahil kok selagi kalian pengen selagi ada perjuangan, pengorbanan, dan usaha gitu, dan doa. Insya Allah nggak ada yang mustahil. Oke teman-teman, itu perjuangan PTN THDL ketika setelah lulus dari SMA ini ya. Semoga teman-teman di sini yang akan SBMPTN atau PTN dan lain-lainnya, semoga diberikan kelancaran ya, amin. Nah gini Teh, untuk selanjutnya pesan untuk generasi M3 selanjutnya bagaimana Teh? Pesan untuk para adik-adik atau bagi kami khususnya. Pesan untuk adik-adik yang khususnya ingin melanjutkan ke PTN favorit atau PTN di Indonesia, kalian tetap semangat, pede aja, jangan minder kayak aku nggak bisa kesini, jangan, pede aja sama kemampuan kita. Kita harus terus berjuang, berusaha, dan berdoa gitu. Jadi untuk kalian mulai dari sekarang, apalagi untuk adik-adik yang kelas 3 kan ya, terus dicari-cari update info kayak misalnya PTN mana yang kalian inginin, nah terus update, jangan sampai ketinggalan. Jadi info apapun itu kalian tahu gitu, nggak ketinggalan intinya. Dan kalau pesan Teteh sih, ini khusus ya buat kalian nih, misalnya emang kita tuh harus fokus sama satu tujuan kan, kayak misalnya pengen ke PTN ini, nah terus, tapi kita juga harus punya kayak misalnya planning. Misalnya di PTN ini kita punya jurusan apa nih, saya satu jurusan, jurusan keduanya apa. Jadi memang harus sesuai dengan bakat kalian atau misalnya dengan kemampuan kalian gitu. Jadi kita itu melakukan semuanya itu dengan passionnya kita gitu. Kita melakukan sesuatu itu dengan kesukaan kita agar kemampuan kita itu dapat lebih terasa. Jadi sebenarnya kuliah itu bukan hanya menambah ilmu, bukan hanya menerima gelar yang kita inginkan, tapi dengan kuliah ini kita harus bisa merubah pola pikir kita yang awalnya SMP cuma main-main doang, atau misalnya cuman foya-foya, senang-senang. Di kuliah ini kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus lebih pola pikir itu terbuka, kita harus lebih belajar dan sebagainya. Jadi kuliah itu harus merubah pola pikir kita juga yang asalnya pola pikir kita tertutup. Ya ketika kuliah, ketika kalian menjadi mahasiswa, kalian harus bisa mempunyai pola pikir yang terbuka. Jadi tentang apapun itu, kayak misalnya tentang kuliah, tentang lingkungan sekitar, dan kalian harus lebih menajamkan kepekaan, sebenarnya seperti itu. Karena banyak orang pintar tapi tidak peka dengan lingkungan sekitar. Contohnya itu kayak misalnya kita tuh pintar nih,
tapi kita malas kayak memberikan atau ngajarin teman-teman yang nggak bisa gitu kan, atau misalnya ngasih info-info terbaru. Kan kalian pasti punya teman satu perjuangan kan, kayak misalnya ke PTN satu ini ada nih teman-teman yang mau, nah kalian diskusi, kalian saling sharing tentang info apapun itu, jadi ada teman-teman kalian yang saling support juga gitu. Misalnya kita lagi ngedown, ada teman yang ngingetin nih, ayo orang berjuang lagi gitu, ayo kita bareng-bareng berjuang lagi biar sama-sama masuk PTN itu. Pokoknya kita jangan minder, kita memang sekolah di swasta tapi kualitasnya sama dengan di negeri. Pokoknya kalian tetap semangat, kalian percaya sama diri kalian sendiri gitu. Jangan, ya Allah aku mah nggak bisa, gimana mau bisa, nyoba aja belum gitu kan. Jadi sok aja coba, sok aja perjuangin apapun itu, jangan sampai kita udah kalah sebelum berperang gitu. Oke Teh, kalau soal untuk teman itu yang Teteh tadi bahas kan, kita harus mencari teman yang satu tujuan sama kita. Jadi itu seperti apa Teh maksudnya? Misalnya gini, kalian itu pasti kan di dalam kelas itu ada yang satu PTN yang pengen, tapi kalau misalnya emang nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kita saling sharing aja. Misalnya nih, misalnya kita seangkatan, Teteh pengen ke PTN 1, Syaro pengen ke PTN 2, nggak apa-apa, kita saling sharing aja. Nanti kan siapa tahu Allah membalikkan hati kita dan pengen ke PTN lain, tapi kita udah ada infonya gitu. Jadi sama-sama berjuang aja. Kita cari teman seperjuangan itu emang yang bisa membuat kita itu semakin termotivasi untuk belajar, untuk berjuang masuk ke PTN itu. Jadi sama-sama berjuang, sama-sama saling motivasi, sama-sama saling support gitu, saling membantu dalam segala hal gitu. Karena kan teman-teman kalian pasti ada yang pengen ke PTN gitu. Meskipun misalnya ada yang pengen kerja atau apa, ya nggak apa-apa. Cara sukses orang itu kan berbeda-beda gitu. Oke teman-teman, luar biasa ya pengalaman Teh Adel ketika sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi. Terus luar biasa juga nih pesan-pesannya untuk kita semua ya, yang akan menjunjung tinggi prestasi ke jenjang kuliah yang akan kita temui ketika kita setelah lulus dari SMA ini. Oke Teh Adel, terima kasih yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari kita atau dari Teh Adel sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa ya channelnya untuk di subscribe dan bisa di follow juga nih IG Teh Adel. Apa Teh Adel? Follow aja IG-nya, bisa dilihat-lihat juga. Aku Anggraini_15. Oke, itu teman-teman IG-nya. Dan jangan lupa teman-teman di follow juga IG sekolah kita SMA Muhammadiyah 3+ Bandung dan IG IPM kita PR IPM SMAM 3+ Bandung teman-teman. Sekian dari kita teman-teman. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dimohon untuk disimak ya dari hingga akhir. Kepada teman-teman dimohon ya untuk kepada Teh Adel gitu ya. Kepada narasumber gitu kita. Langsung aja. Kepada Teh Adel. Oke, langsung aja kepada Teh Adel. Jadi ke kitanya juga, jadi dapat meningkatkan Ya udah, pembukaannya mah udah tadi. Langsung jawab. Crop aja. Kita buat lagi yang baru ketika Teh Adel udah di sini, gimana Pak? Bisa. Mengkobe. Kelemahan. Oke, langsung aja. Kamu ntar video kan? Ngedit. Oke. Dari alhamdulillah lagi ya. Alhamdulillah teman-teman kita sudah kedatangan. Panas dingin. Kalau ada salah kata atau apa? Langsung. Semua pengorbanan yang sudah kita lakukan sampai hari titik ini, mulai kita dari SD, SMP dan SMA gitu kan. Apalagi untuk adik-adik semua yang ingin melanjutkan ke universitas atau kuliah. Ya. Habis.
Habisnya pas pas di bagian mana? Hah? Mana ini? Oh iya. Oh. Itu langsung cas. Cek. Makanya. Untuk tips ketika Bismillah. Terlalu banyak harapan yang kita Bismillah. Untuk tipsnya terlalu Oke, bismillah. Atau misalnya di PTN itu kita kurang yakin atau memang ini khusus ya buat kalian nih. Misalnya Udah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah lanjut aja. Ada yang kurang nggak? Oh enggak, jangan lupa apa? subscribe. Oh. Enggak, belum. Like, comment, and subscribe. Berarti dari mana yang mulainya, Pak? Jangan lupa. Oh, oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channelnya dan di follow juga nih akun IG. Oh, boleh IG aku. Ya, langsung ngomong gitu aja ya. Iya, gitu. Sip. Visualnya nih teh buat promosi media promosi nanti dimasukin kayak misalnya IG Kobe. IPM terus YouTube. Oke, itu teman-teman IG-nya. Ya, Pak. Oh, dan oke, itu yang tadi aku bilang. Dan jangan lupa teman-teman untuk di-follow juga IG. Dan jangan Dan jangan lupa teman-teman binun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing mau lihat lah.